Kalau kita bicara tentang gula pasir itu kan dia isinya glukosa gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang madu ya, madu itu kan isinya bukan cuma gula saja. Dia punya banyak senyawa-senyawa lain yang ada pada gula ya. Pada madu tadi maaf. Ya ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzimnya, ada hidrat arang, macam-macam lah zat-zat seperti itu. Nah, sama amino juga dan ada airnya juga. Jadi dia berbeda dengan gula pasir. Jadi jangan samakan kalau kita bicara tentang katakanlah gula pasir ya dengan produk dari Allah yang Dia ciptakan seperti madu. Ya seperti itu. Maka pedoman pertamanya kita kalau kita bertemu dengan produk-produk katakanlah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, biasanya harus ada semacam kekuatan keyakinan dalam diri kita bahwa memang ada keberkahan, ada kebaikan, ada manfaat yang memang ada pada produk tersebut. Dalam konteks ini kan madu. Dalam Al-Quran kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl mengatakan bahwa fihi syifa'ul linnas, bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan ya. Bahkan Nabi juga dalam hadis mengatakan bahwa kesembuhan itu asyifa'u fi salasatin syarbatil asal, salah satunya bahwa kesembuhan itu ada tiga tempat atau tiga hal. Yang pertama itu minum madu. Maka kita tahu dari situ kan ada janji, ada keberkahan, ada kebaikan yang Allah janjikan kepada kita ya, yang mengkonsumsi madu tadi. Maka ketika kita meniatkan untuk mengkonsumsi itu, maka niatkan itu kembalikan kepada janji-janji yang Allah berikan kepada kita ataupun yang disampaikan Nabi SAW ya. Mohon kesembuhan lalu wasilah madu ini gitu kan. Mohon kesembuhan tetap pada Allah. Nah, terus jangan muncul ketakutan ketika Anda mengkonsumsi itu ya. Jangan muncul ketakutan. Lagi-lagi ketakutan kan muncul gara-gara kita tahu bahwa gula pasir kan memang nggak sehat, betul ya, gula pasir ya nggak sehat karena memang isinya cuma gula saja. Ya tapi kalau madu kan bukan gula saja. Maka minumlah dengan hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang harap pada Allah untuk mengharapkan kesembuhan, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, karena memang sudah ada penyakit sebelumnya dan kita ketahui secara literasi atau mungkin secara ilmu ya pengetahuan bahwa memang madu itu mengandung salah satunya gula yang cukup tinggi, maka kita batasi saja. Kalau saya ditanya berapa banyak, saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi lebih baik Anda yang merasakan sendiri. Biasanya kalau saya menyarankan itu mulai dari 1 sendok sajalah dulu 1 hari ya, tapi itu pun dibagi katakanlah menjadi 3 dosis, katakanlah misalkan 3 kali minum 1 sendok makan itu, atau mungkin 3 kali 1 sendok teh. Tapi ingat, Anda harus cek-cek juga ya. Kalau misalkan biasanya orang-orang yang kena diabetes ini atau mungkin terkena gula atau kencing manis ini kan mereka bisa ngerasakan kalau gulanya agak naik gitu kan. Tapi kalau sebenarnya gulanya naik dalam konteks bahwa tubuhnya tidak memberikan respon, lemes atau apapun ya, itu tidak masalah sebenarnya. Maka saya bilang tadi lebih baik Anda coba dulu sedikit-sedikit gitu kan. Nah, supaya tidak terlalu berat atau mungkin terlalu berat diserap oleh tubuh kita, biasanya saya menyarankannya dicampur sama sama air maaf. Jadi madunya tadi bahkan 1 sendok teh gitu kan Anda campurkan pada air putih gitu lalu Anda minum. Itu juga lebih cepat untuk membuat madu itu terserap ke dalam tubuh kita dengan kadar gula yang tidak terlalu tinggi karena dia sudah larut dalam air. Itu yang saya ketahui ya. Tapi ini lagi-lagi kembali kepada Anda sendiri ya. Dan harus mengerti atau mungkin harus ngecek sendiri supaya nanti jangan sampai menyalahkan madunya. Artinya begini, pernah dalam sebuah hadis kan kita tahu bahwa ada seorang mengadukan saudaranya kepada Rasulullah SAW yang dimana saat itu orang itu sakit perut. Lalu Nabi SAW mengatakan minumkanlah madu sampai dia balik 3 kali itu nggak sembuh sampai 3 kali. Terus Nabi bilang apa? Nabi mengatakan perut saudaramu itu yang berdusta gitu kan. Jadi seakan-akan di situ ada pesan bahwa bukan madu yang salah gitu kan. Jadi kalau memang setelah minum madu itu mungkin badannya nggak enak atau apa ya mungkin harus stop, harus konsultasi lagi gitu. Jadi bukan madunya yang salah. Seperti itu maksudnya. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.